3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adza kulli harfin kutiba yuktab abdal abidin wa darad dahirin. Qala al-muallif al-imam al-Aiz bin Abdussalam Abdul Aziz bin Abdussalam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'al bidarin amin. Pemirsa Lawan History yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga puasanya tetap lancar dan semangat hingga akhir bulan nanti. Ini suaranya agak kurang terdengar ya, mungkin karena cuaca sedang mendung dan hujan deras dari tadi. Tapi insya Allah tetap kita akan mendapatkan banyak faedah ya atas apa yang akan kita baca pada sore hari ini. Untuk sebelumnya di pertemuan semalam kita telah membahas tentang fasal pertama, yaitu tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwasanya puasa itu merupakan syariat yang tidak hanya ada di umat Nabi Muhammad, akan tetapi ada juga di umat-umat terdahulu. Begitu juga kita telah menyinggung beberapa fadilah tentang keutamaan bulan Ramadan, yaitu diantaranya mengangkat derajat, kemudian menghapus kesalahan dan dosa, menghancurkan syahwat, membuat kita dapat memperbanyak sedekah, kemudian menambah ketaatan dan lain-lain. Melanjutkan ya, pelajaran kemarin, yaitu kita akan tetap membahas tentang keutamaan puasa, yaitu anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amali ibni adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dha'fin. Qala Allahu azza wa jalla ila as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Hurairah dan termaktub di kitab Imam Muslim bahwa setiap perbuatan ibadah yang dilakukan oleh anak Adam, ya manusia, itu yudha'af, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu asyru amsalha. Jadi ketika seorang itu beramal dengan suatu kebaikan, maka pahalanya itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan ini merupakan bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di samping itu keburukan tidak sampai dilipat gandakan lebih banyak dari apa yang diperbuat. Ya, jadi misal seorang itu mengamalkan atau mengerjakan suatu maksiat, keburukan ya, baik itu kaitannya sama Allah Subhanahu wa taala atau kesalahan yang ada kaitannya dengan makhluk. Jadi ketika seorang berbuat maksiat, maka dia hanya ditulis ya hanya satu saja dia melaksanakan kejelekan. Akan tetapi ketika seorang itu mengamalkan kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 10. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan disebutkan sampai 700 kali lipat. Seseorang beramal misal sedekah, bisa saja jika Allah itu berkehendak ya bisa sampai 700 kali lipat. Akan tetapi secara normalnya ketika seorang beramal itu dilipat gandakan 10. Tapi la nuhajjar wasi', kita nggak boleh membatasi hal yang luas, karena karamnya Allah itu luas sekali, kemuliaan Allah, keutamaan Allah luas sekali. Jadi tidak bisa ya kita membatasi kemuliaan yang Allah lebarkan. Qala Allahu azza wa jalla illa shaum, kecuali puasa.
Allah sendiri yang mengatakan, kecuali puasa. Bahwa kita tahu satu amalan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Tapi Allah sendiri mengatakan kecuali puasa, illa shaum fa innahu li, bahwasanya puasa itu dikerjakan untukku, wa ana adzibhi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada 3 amalan, ya, 3 amalan yang mana pahalanya itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Yaitu yang pertama, kesabaran, ya. Dikatakan dalam firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwasanya orang-orang yang sabar itu nanti akan dibalas, akan diganjar bighairi hisab, tanpa batas. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu puasa, illa shaum, ya. Kullu amali bini adam yudha'af al-hasana asyru amsalih ila sab'imi'ati illa shaum, kecuali puasa. Ini yang kedua, bahwasanya puasa itu yang tahu berapa banyak pahala itu hanya Allah yang tahu, karena Allah sendiri yang telah memutuskan bahwasanya pahalanya itu saya yang nanggung. Amalan yang ketiga yaitu orang yang meminta maaf, ya. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, faman afa wa asluhu fa ajruhu 'alallah, barang siapa yang meminta maaf, wa aslaha, kemudian suluh, ya, akad damai atau rekonsiliasi, maka fa ajruhu Allah, maka pahalanya itu Allah yang menanggung. Jadi ada 3 amalan yang mana Allah sendiri yang akan membalasnya, ya. Dan kita tidak tahu betapa banyaknya itu. Itu yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah memaafkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Dikatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya di dalam surga itu ada sebuah pintu, ya, yang dinamakan ar-rayyan. Ar-rayyan itu dari kata ray, ar-ray. Puas, ya, puas. Ketika seorang minum, ya, sudah lepas dahaga, itu namanya ar-ray. Rawi itu aku telah lepas dahaga, rawi itu minal atash, ya. Kemudian dijadikan sebuah nama pintu yang ada di surga, salah satu pintu yang ada di surga yaitu Ar-Rayyan. Dan pintu yang ada di surga itu berjumlah 8. Jadi masing-masing pintu tersebut sudah memiliki nama-nama tersendiri, ya. Ada namanya babus shalah, babul jihad, babus shadaqah, ya, babur rayyan, ya, ini yang orang yang sering berpuasa. Makanya ketika Nabi menyampaikan hadis tersebut, Sayyidina Abu Bakar yang ada di sampingnya mengatakan, apa mungkin semua orang itu, ya, misal ada satu orang itu dipanggil, ya, dengan 8 pintu. Jadi apakah mungkin, ya, ini kan pintu-pintu ini kan memanggil orang yang sering beramal, sehingga pintu itu akan membukakan untuknya. Maka apakah mungkin satu orang itu ketika dia itu beramal dengan berbagai macam kebaikan, apakah bisa 8 pintu itu, ya, masing-masing pintu itu memanggilnya untuk masuk ke dalamnya. Dikatakan kemudian Nabi menimpali, wa ana arju an akuna minhum. Dan ini memberi pengertian bahwasanya bisa saja ketika seorang mengamalkan dengan berbagai macam kebaikan, nanti di akhirat, ya, di surga itu dia akan dipanggil dan disuruh untuk masuk ke semua pintu itu. Tapi di situ disebutkan di riwayat syarah dari hadis tersebut, meskipun mereka itu dipanggil oleh 8 pintu, akan tetapi hanya 1 pintu saja dia yang akan masuk, ya. Jadi 8-8-nya itu terbuka untuknya, akan tetapi hanya 1 yang akan dimasukinya. Kenapa kok dinamakan Ar-Rayyan di sini? Ya, dikatakan oleh Imam Qurtubi, uktufiya bi dzikri ray anishiba li'annahu yadullu alaihi min haitsu innahu yastalzimu. Ya. Karena biasanya kalau orang itu makan, ya, ujung-ujungnya kan minum, ya.
karena air itu lebih ya urgent ya, lebih penting daripada orang itu makan. Banyak dari kita itu yang masih bisa menahan lapar, tapi sedikit sekali orang itu bisa menahan haus. Qultu aulikaunihi asyak ala shaum minal ju'. Ya, dikatakan juga oleh Fathul Bari, pengarangnya Fathul Bari, yaitu Syekh Ibnu Hajar. Dikatakan Rayyan, kenapa kok dipilih ya pintu itu bernama Rayyan? Karena orang itu ketika puasa lebih berat untuk menahan haus ya, tadi yang saya katakan, daripada menahan lapar. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Ya, sesungguhnya di dalam surga itu ada suatu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yang masuk di dalamnya orang-orang yang berpuasa di hari kiamat. La yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum. Tidak ada ya, dia ketika masuk tidak bersama siapa-siapa. Jadi hanya satu orang ya. Jadi satu orang masuk, tidak berjamaah. Juga lu aina shaimun, mana itu orang-orang yang berpuasa. Jadi pintu apa tadi, Ar-Rayyan itu memanggil-manggil mana orang yang berpuasa itu. Fa yadkhuluna minhu. Maka orang-orang tadi yang sering melakukan puasa itu masuk di pintu tersebut. Fa idza dakhala akhiruhum ughliq. Ketika orang yang paling akhir masuk di pintu Rayyan itu, maka seketika pintunya tertutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Maka tidak ada satu orang pun yang akan memasukinya. Jadi ketika semuanya orang yang ahli puasa itu sudah masuk, maka tidak ada satu orang lagi yang akan memasukinya. Wa fi riwayat inna fil jannah baban yud'a ar-Rayyan. Di dalam suatu riwayat yang lain bahwa di dalam surga itu ada suatu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Jadi hampir mirip ini riwayatnya ya. Yud'a bihi shaimun, yang dipanggil dengannya orang-orang yang berpuasa. Man kana minas shaimin dakhalahu. Orang yang termasuk ahli puasa, dia akan memasukinya. Wa man dakhalahu lam yadma abada. Dan barang siapa yang memasukinya, dia tidak akan merasakan haus selamanya. Ya, sama ketika orang melewati haud ya, haud telaganya Nabi Muhammad itu. Ya, ketika orang minum di telaga tersebut, lam yadma abada. Jadi di situ ada canting ya, di telaganya itu atau gelas itu sejumlah bintang yang ada di langit. Kemudian untuk lebarnya haud sendiri itu sekira orang itu berjalan selama 1 bulan ya. Betapa luasnya. Orang berjalan 1 bulan, nah itu dari ujung haud sampai ujung haud yang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam inna shaim tusalli alaihi malaikah idza ukila indahu hatta yafrugu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu ya, malaikat akan beristighfar kepadanya ketika ada orang yang makan di sampingnya. Jadi misalkan kita orang berpuasa, ternyata di samping kita ada orang yang tidak puasa dan makan di situ ya, makan di samping kita. Maka selama orang yang makan tadi ada di samping kita, malaikat itu beristighfar kepada kita ya. Jadi mungkin sebagian orang ya sering kita lihat ketika ada teman kita berpuasa, kemudian ada temannya lagi makan di sampingnya, dan dia nggak tahu ya bahwasanya temannya itu sedang berpuasa. Nah, kita yang tahu hadis seperti ini, yang bahwasanya malaikat itu akan beristighfar kepada orang yang berpuasa selama orang yang ada di sampingnya itu makan ya. Itu harusnya orang yang tahu jangan memberitahu ya, jangan memberitahu orang yang makan. Itu loh, teman kamu sedang berpuasa, Hasan kamu minggir ya, jangan makan di sini, kesian dia sedang berpuasa nanti ingin. Nah, padahal harusnya orang yang berpuasa itu sebenarnya mungkin udah tahu juga tentang hadis ini ya, bahwasanya malaikat akan beristighfar. Nah, kan itu rugi. Jadi kita sebagai orang yang tahu ya, dan orang yang puasa itu tahu tentang hadis ini, maka hendaknya ketika ada orang yang makan di sampingnya biarin saja ya. Karena orang yang berpuasa itu kan pasti tahan dia.
pasti menahan dirinya untuk tidak membatalkan puasanya kan, seperti itu. Karena dia dari awal sudah memilih untuk berpuasa. Jadi kalau ada temannya yang makan di sampingnya, biarin. Ya, biarin. Karena ada pahala di sini, malaikat beristighfar kepadanya. Hatta yafrugu, sampai ya sehingga orang yang makan tadi pergi ya dari orang yang berpuasa. Amma taftih abwabil jannah, adapun pembukaan pintu-pintu surga. Ini syarah hadis ya tentang apa yang telah kita baca dari semalam itu. Amma taftih abwabil jannah, adapun pembukaan pintu surga, fa ibaratun an takthiri ta'at al-mujibah li fathi abwabil jinan. Bahwa membuka pintu surga, Allah itu membuka pintu-pintu surga yang ada di bulan Ramadan itu maksudnya apa? Ya, yaitu ungkapan bahwasanya ketaatan yang ada di bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Kesempatan yang Allah bukakan di dalam bulan Ramadan ya dalam melaksanakan ibadah itu dibuka seluas-luasnya. Ya. Al-mujibah li fathi abwabil jinan. Nah, maka ketika seorang itu diberi taufik melihat suasana, melihat teman-temannya melakukan ibadah, otomatis dia tertarik untuk melakukan ibadah juga. Sehingga ketika seorang ya banyak orang yang melakukan ibadah, otomatis pintu-pintu yang ada di surga itu terbuka. Maksudnya seperti itu. Karena banyaknya orang yang beribadah. Wa taghliq abwabin nar ibaratun an qillatil ma'asi al-mujibah li-ighlaq abwabin niran. Kemudian di bulan Ramadan Allah menutup pintu-pintu neraka. Yang dimaksud di sini adalah ungkapan bahwasanya maksiat yang ada di dalam bulan Ramadan itu sedikit ya, sedikit sekali, yang mengakibatkan ketika seorang itu sudah jarang yang bermaksiat atau tidak sama sekali bermaksiat, maka pintu-pintu neraka otomatis tertutup. Wa tasfidus syayatin, kemudian pengikatan syaitan-syaitan. Jadi setan terikat di bulan Ramadan. Yaitu ibaratun an inqita'i waswasatihim anis shaimin li'annahum la yatma'una fi ijabatihim ilal ma'asi. Ya, yang dimaksudkan dengan dibelenggunya setan-setan adalah ungkapan terputusnya was-was mereka. Bisikan-bisikan mereka itu diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang berpuasa. Tapi kemarin sudah dibahas tentang maksud dari asyayatin, karena tidak semua setan yang diikat, yang dibelenggu, hanya setan-setan yang kelas tinggi ya. Kemudian bisa saja kemaksiatan itu terjadi bukan karena bisikan setan, tapi karena memang hatinya sudah buruk, sudah keji, kemudian kebiasaannya memang sudah seperti itu, sehingga dia tanpa bisikan setan pun dapat melakukan kemaksiatan. Li'annahum la yatma'una fi ijabatihim ilal ma'asi, karena mereka tidak mendapatkan ya ketika maksiat ya, khidlan ya, lawan-lawannya taufik itu khidlan. Ketika orang diberi ya taufik untuk melakukan ketaatan, itu namanya taufik, diberi ya anugerah atau kemudahan untuk melakukan ibadah atau ketaatan, itu namanya taufik. Tapi kalau seorang diberi kemudahan dalam melakukan kemaksiatan, itu namanya khidlan. Karena ketika pintu-pintu tadi, pintu neraka itu ditutup, la yatma'una fi ijabatihim, otomatis mereka tidak mendapatkan lagi untuk memenuhi bisikan setan tersebut untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian wa qauluhu azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kemudian firman Allah ya, hadis qudsi ini maksudnya. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Perbedaannya, kalau hadis qudsi kita nggak wajib berwudu ya untuk membacanya. Al-Quran sebenarnya tidak harus berwudu, yang penting tidak dipegang ya. Hadis qudsi ini ya berbeda dengan Quran, termasuk diantaranya junub ya. Junub hadis qudsi masih boleh dibaca, kalau Quran tidak boleh dibaca.
Kemudian hadis qudsi itu tidak dianggap pahala ketika membacanya, tapi kalau Al-Qur'an dianggap ibadah, ya, mendapatkan pahala. Ada banyak perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an yang bisa kalian baca di kitab Mustalahul Hadis atau Ulumul Quran. Kullu amali ibni Adam lahu ila siyam. Setiap amal ibnu Adam itu untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali puasa. Oh, salah. Setiap amal ibnu Adam itu kembalinya kepada dirinya sendiri kecuali asyam, kecuali puasa. Fa innahu li, ya, sesungguhnya puasa itu untukku, ana adzibihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Adzafahu ilaihi idzafat tasyrif. Ya, penisbatan ini, sandaran ini kepada dirinya sendiri itu merupakan sandaran kemuliaan. Li'annahu la yadkhuluhu riya li khafaihi. Karena puasa ini merupakan amalan yang tidak bisa dimasuki riya, ya, tidak bisa kemasukan riya. Jadi susah sekali ketika orang itu beribadah, ya, puasa ini kemudian riya dengan orang lain, ya, susah, ya, kecuali memang sengaja. Karena kalau amalan-amalan lain mudah sekali untuk riya itu, ya, sholat misalkan di depan mertuanya atau sedekah agar dipuji oleh orang lain. Tapi kalau puasa ini kan tidak kelihatan, ya, karena dia hampir mirip dengan kebiasaannya orang-orang yang ada di sekitar. Akhirnya riya itu sangat khafi, samar, ya, kecuali memang dia dengan sengaja mengatakan saya puasa kemarin. Ada cerita itu, ketika orang sholatnya bagus nih di masjid, akhirnya ada orang yang di belakangnya, Masya Allah, ini orangnya sholatnya bagus, ini perlu dijadikan guru dalam pelaksanaan sholat. Nah, dia mendengar, akhirnya sholatnya tambah dibagusin. Ketika udah selesai, dia menghampiri orang tadi yang memuji itu karena kedengaran, ya, pujiannya. Akhirnya, ana selain sholatnya bagus, ana puasa Senin Kemis, ya. Berarti itu riya, ya, riya. Tapi hakikatnya puasa itu ibadah yang riyanya khafi, yang samar. Jadi susah untuk orang itu riya di dalam puasa, itu susah. Wa li'annal ju' wal 'atash la yutaqarrab bihima ila ahad min mulukil ard. Dan sesungguhnya rasa lapar dan rasa haus itu tidak bisa disuguhkan atau diberikan kepada salah satu raja yang ada di bumi. Jadi nggak ada raja itu senang dengan pemberian berupa haus atau lapar. Jadi misal kita datang ke salah satu raja yang ada di dunia ini, kemudian kita mengatakan, saya beri Anda hadiah berupa rasa lapar saya dan rasa haus saya, ya, hal yang istilahnya nggak masuk logika, kan gitu. Pemberian bukan seperti itu, kan gitu. Raja itu suka diberi hadiah emas, perak, atau budak dan lain sebagainya yang berupa fisik. Nah, tetapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya lapar dan haus ini merupakan hal yang ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan misal raja yang ada di dunia ini, yang tidak mungkin senang misal dihadiahkan dengan rasa lapar atau rasa haus. Wala taqarrub ilal asnam. Wa qawluhu ana ajzi bihi. Kemudian hadis selanjutnya, ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Wa in kana huwal jazi ala jami'it ta'at. Meskipun, ya, di sini ditegaskan kalau kita renungi bahwasanya nggak perlu Allah itu mengatakan ana ajzi bihi, setiap amal Bani Adam itu untuknya kecuali puasa, ya, maka puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya, kalau kita renungi, seandainya Allah pun nggak mengatakan aku yang akan membalasnya, Allah sendiri yang memang yang berhak untuk membalasnya. Nggak ada Tuhan lain yang bisa membalasnya. Akan tetapi lafaz ini merupakan sebuah kemuliaan, ya. Jadi contoh misalkan gini, ada orang melakukan suatu prestasi, ya,
melakukan pekerjaan yang menghasilkan prestasi. Kemudian hal itu diketahui oleh direkturnya atau pimpinannya tanpa sepengetahuan orang yang melakukan. Kemudian di akhir tahun disebutkan itu, ya, disebutkan bahwasanya fulan melakukan pekerjaan ini, ya, melakukan seperti ini dan mendapatkan prestasi seperti itu. Dan aku, ya, sebagai manajer atau sebagai pemimpin akan membalas atau memberi hadiah dengan suatu hadiah yang amat besar, kan seperti itu. Nah, seharusnya kalau seandainya ya kita tahu, nggak perlu pimpinan itu mengatakan seperti itu, karena itu tentu hal yang wajar ketika ada anak buahnya melakukan aktivitas yang menghasilkan prestasi. Tentunya yang akan memberi apresiasi itu adalah pemimpinnya. Makanya di sini dikatakan al-jaza itu ta'zim, ya, sebuah penghormatan untuknya. Sama seperti nisf Sya'ban, 15 Sya'ban itu kan pelaporan amal. Sebenarnya tanpa laporan pun Allah sudah mengetahui bahwasanya fulan itu amalnya seperti ini, ya, ibadahnya seperti ini. Tapi itu ditampakkan oleh Allah dengan sebuah peristiwa atau agenda, ya, yang membuat Allah itu membanggakan mereka itu di antara makhluk-makhluk yang lain. Maka ditunjukkan, ini loh fulan ibadahnya seperti ini, ditunjukkan di hadapan malaikat, ya, merasa bangga dengan makhluk manusia itu dibanggakan di depan malaikat. Ya, jadi merupakan ta'zim atau kemuliaan. Bi annahu al-mutawalli li isda'i. Wa qawluhu as-siyamu junnatun. Ya, puasa itu tameng. Maknahu as-saum wiqayah min adzabillah. Bahwasanya puasa itu adalah merupakan tameng dari azab Allah Subhanahu wa taala. Warrafath fahishul kalam. Ya, rafas itu artinya berkata yang keji, was-sahab yaitu pertikaian. Qauluhu falyakul inni sha'im, maka katakanlah inni sha'im, bahwasanya aku adalah orang yang berpuasa. Ma'nahu annahu yudzakkir nafsahu bisawm liyakuffa 'anil musyatamah wal muqatalah. Ya, dianjurkan ketika orang itu terprovokasi dengan orang lain, ya, maka dianjurkan untuk mengatakan inni sha'im dua kali. Yang pertama untuk mengingatkan nafsunya sendiri, ya, agar padam itu amarahnya, karena amarah itu hal yang wajar. Orang itu pasti punya sifat marah. Kalau tidak punya sifat marah itu bukan manusia. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man istughdzib wa lam yaghdab fa huwa himar. Barang siapa yang dibuat marah tapi tidak marah itu sama saja dengan keledai. Tapi yang afdal itu, orang itu bukan berarti yang tidak punya sifat marah, tapi yang dapat menahan rasa amarah, ya. Dikatakan di dalam Al-Qur'an wal kadhiminal ghaidha, orang yang dapat menahan amarahnya, bukan orang yang bisa menghilangkan amarah. Karena amarah itu sifat yang tabi'i, watak yang wajar yang dimiliki oleh manusia. Rasulullah sendiri marah, tapi marahnya bukan karena kaitan dengan pribadinya sendiri, tapi jika provokasi tersebut muncul untuk syariat, maka beliau akan marah sekali. Yang kedua, liyakuffa 'anil musyatama wal muqatalah, ya, annahu dzakara nafsa bis-shaum liyakuffa 'anil musyatama wal muqatalah. Yang pertama apa tadi? Jadi perkataan ini shaim yang pertama ditujukan untuk dirinya sendiri agar amarahnya padam. Yang kedua ditujukan kepada orang yang memprovokasi agar berhenti, dan untuk memahami bahwasanya orang yang sedang diprovokasi itu sedang berpuasa. Tayyib, ya, sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan besok malam jam 9. Semoga yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.